Tiba-tiba angin ribut bertiup di tempat itu. Udara terasa panas dan bumi yang mereka pijak bergoncang hebat. "Apa ini?" jerit Kentus ketakutan. "Tenanglah, dalang dari semua ini sudah datang. Lihat!" Tunjuk Surodipo ke atas langit. Bola api besar berputar-putar di atas tempat tersebut. Bola api itu lalu meluncur turun. Duar! Bola api meledak dan berubah menjadi sosok seorang wanita cantik, berpakaian dan berjubah serba putih, serta 2 ekor serigala putih bermata merah. Ki Demang dan semua orang yang ada di sana langsung segera mengenali orang itu. "Nyi Narasati," desis Ki Demang. Nyi Narasati mengerang. Wajah cantiknya kini berubah menjadi sangat bengis dan menakutkan. Jari telunjuk tangan kanannya menunjuk Surodipo. "Orang Mataram, kau telah menggagalkan rencanaku. Maka dari itu kau harus mampus di tanganku." Si Kentus dan semua orang yang ada di sana terkejut karena mereka baru mengetahui siapa Surodipo sekarang. Terutama si Kentus. Ternyata rekan kerjanya itu adalah utusan dari Mataram. "Sebenarnya apa tujuan dan keinginanmu, Nyai Narasati? Mengapa kamu membuat banyak orang menderita seperti ini?" tanya Surodipo. "Karena aku hanya ingin yang kucintai mendapat tempat termulia sebagai raja di tanah Jawa ini. Sekarang kalian semua harus membayar kematiannya dengan nyawa kalian." "Ya!" Paras cantik Nan Ayu Nyi Narasati langsung berubah. Sepasang taring langsung tumbuh mencuat di wajahnya yang berubah bagaikan wajah seekor serigala. Matanya bagaikan mata serigala yang sangat merah. Semua jari-jari tangannya ditumbuhi kuku runcing yang sangat kokoh. Bersama 2 ekor serigala putih gaibnya menutup ucapannya dengan menerjang Surodipo secara berbarengan. Surodipo pun langsung meladeni serangan Dukun Teluh bersama 2 serigala peliharaannya tersebut. Ternyata Dukun Teluh ini benar-benar luar biasa. Dalam tempo 2 jurus saja, ia bersama kedua hewan peliharaannya berhasil membuat Surodipo tersesak hebat. Didahului oleh satu lengkingan dahsyat, Nyi Narasati melompat ke atas cabang sebuah pohon jati tua raksasa, lalu pukulkan tangan kanannya ke depan. Gelombang angin keras melanda Surodipo. Surodipo bersuit nyaring dan berkelebat dengan cepat. Tapi dari samping kiri kanan 2 ekor serigala putih menerjangnya dengan kedua kakinya yang bercakar tajam dan beracun. Surodipo terkurung di antara 3 serangan dahsyat sekaligus. "Kali ini aku tidak bisa bermain-main lagi," batin Surodipo dalam hatinya. Dengan serta-merta jago Mataram ini meloncat ke atas tinggi sekali, lalu berjumpalitan mundur sambil angkat kedua tangannya dan dorongkan ke muka dalam aji pukulan yang bernama Lebur Saketi. 2 sinar merah membara yang teramat panas dengan disertai gelombang angin panas dahsyat yang mengandung tenaga dalam hebat luar biasa saling bergulat tindih menindih. Ki Demang dan semua orang yang menyaksikan adu kekuatan tenaga dalam ini menahan nafas dengan tegang. Jarang sekali pertempuran yang begini hebat mereka saksikan. Surodipo kernyitkan keningnya.
di kening Nyi Narasati. Sebaliknya kelihatan butiran-butiran keringat. Bledar. Brak. Dentuman ledakan dahsyat bagaikan merobek langit akibat adu tenaga dalam. Dua manusia yang luar biasa ini menggetarkan seluruh tempat tersebut. Pohon kayu jati yang diinjak oleh Nyi Narasati hancur roboh. Dukun Teluh yang ternyata memiliki ilmu kanuragan dan ilmu kawisesaan yang sangat tinggi tersebut melompat berjumpalitan lalu mendaratkan kakinya di bumi. Ia langsung mengalirkan tenaga dalam serta hawa murninya ke jantungnya agar jantungnya tidak meledak. Nampaknya ia harus mengakui bahwa si jago Mataram yang menjadi lawannya ini tenaga dalamnya lebih unggul satu tingkat darinya. Sementara itu, di lain pihak, baru Surodipo menarik nafas. Dari arah kanan dan kirinya sudah menerjang dua ekor serigala putih bertubuh raksasa mengincar perut dan kepalanya. Dengan bersuit nyaring, Surodipo melompat mundur sejauh 2 tombak, lalu jungkir balik sampai 3 kali berturut-turut dan jatuhkan diri di tanah, dan seterusnya berguling cepat. Dengan demikian, baru dia berhasil menghindari 2 serangan maut yang datang berbarengan itu. Celaka, meskipun Surodipo unggul dalam hal tenaga dalam, tapi kesaktian dan kecepatan Dukun Teluh itu bersama 2 hewan peliharaannya sungguh berbahaya. Gerakan mereka benar-benar selaras, bagaikan satu rasa dalam satu pikiran. Keluh Demang Suroloyo yang melihat jalannya pertarungan dahsyat tersebut. Gila betul, maki Surodipo dalam hatinya. Dia tidak bisa menggunakan senjata andalannya, yakni mutiara setan, karena khawatir ada orang di sana yang mengenali senjata rahasia sakti tersebut, yang sudah tersohor sebagai senjata andalannya si hantu kelelawar hitam, pemimpin kelompok kelelawar hitam. Dan kalau itu terjadi, bisa timbul kesalahpahaman bahwa Mataram bersekutu dengan kelompok kelelawar hitam. Ia tidak mau hal itu terjadi. Kalau dihadapi terus, Dukun Teluh dan 2 peliharaannya itu bisa bikin berapi. Aku harus bisa melumpuhkan mereka bertiga sekaligus. Maka dengan cepat Surodipo melompat mundur menjauhi kalangan pertempuran. Mau kabur kemana kau orang Mataram pengecut? Ejek Nyi Narasati sambil mengejar Surodipo. Surodipo tidak menjawab. Ia langsung mengangkat 2 tangannya yang memancarkan cahaya biru gelap menggidik ke atas. Sekonyong-konyong angin ribut yang sangat dingin bertiup dahsyat disertai butiran-butiran es sampai menumbangkan pohon-pohon besar di hutan itu. Bumi pun dilanda gempa dibuatnya. Ki Demang serta warga yang lain mundur menjauh dari gelanggang pertempuran 2 jago tersebut sambil menggigil kedinginan. Inilah kehebatan ajian Rajah Penyangga Langit yang Surodipo warisi dari Kiai Suryo Alam yang sekarang telah goib entah kemana. Ajian Rajah Penyangga Langit, geram Nyi Narasati sambil melipat gandakan tenaga dalamnya untuk mengalirkan tenaga dalam dan hawa panas tubuhnya agar tubuhnya tidak membeku. Namun percuma, badai angin dingin yang disertai butiran-butiran es kecil yang menusuk itu membuat sekujur tubuhnya sakit, terutama hidung, mata, dan telinganya hingga mengeluarkan darah beku. Kedahsyatan Aji Rajah Penyangga Langit si Surodipo sangat hebat sekali.
Kedua hewan peliharaan Nyi Narasati pun terkapar menggeliat-liat kesakitan sambil merintih-rintih kesakitan. Dan tenaga dalam dukun teluh itu dan dua serigala peliharaannya sungguh hebat. Mereka masih bisa menahan serangan Raja Penyangga Langitku. Baiklah, aku terpaksa harus menguras tenaga dalamku, pikir Suradipa. Ia pun melipat gandakan tenaga dalamnya, dan semakin hebatlah akibat yang ditimbulkan dari ajian pamungkasnya. Beberapa saat kemudian, kedua serigala tiba-tiba itu mati terkapar dengan tubuh biru membeku. Tinggal Nyi Narasati yang masih bertahan meskipun tubuhnya sudah hampir beku. Darah beku mengalir dari lubang telinganya serta mulut dan hidungnya. Dan terjadilah suatu pemandangan yang ajaib. Wajah dan tubuh Nyi Narasati yang tadinya masih muda dan segar tiba-tiba berubah menjadi sesosok nenek peot yang kulitnya sudah keriputan semua. Rambutnya pun beruban menjadi putih semua dan jarang. Semua orang yang menyaksikan dari kejauhan sangat terkejut, terutama Ki Demang yang melihat istri mudanya tersebut berubah wujud menjadi nenek yang sudah sangat tua. Dengan seluruh tenaga dalamnya, Suradipa memukulkan tangan kanannya ke muka dan wush! Satu sinar biru pekat menggidikan yang teramat dingin bagaikan es disertai pusaran gelombang angin es menyambar tubuh si nenek dukun teluh. Blar! Tubuh Nyi Narasati jatuh terguling-guling dengan tubuh kaku membiru. Itulah kehebatan pukulan Raja Penyangga Langit yang merupakan pukulan pamungkas Suradipa. Suradipa menarik nafas lega. Dia lalu menyenderkan tubuhnya pada sebatang pohon. Tubuhnya bermandikan keringat dan nafasnya memburu hebat. Alhamdulillah. Kini tenaga dalamku benar-benar habis terkuras, ucapnya dalam hati. Suradipa, kamu ndak apa-apa? Tanya si kentus yang pertama kali berlari menghampiri Suradipa. Aku tidak apa-apa, jawab Suradipa. Datanglah Ki Demang yang langsung menepuk kepala si kentus. Yang sopan kamu, beliau adalah prajurit Mataram, utusan Gusti Senopati, tegurnya. Si kentus jadi salah tingkah dan cengar-cengir. Maaf Raden. Sudahlah, tak usah terlalu dipikirkan, tukas Suradipa. Setelah itu Ki Demang menghampiri mayat Nyi Narasati yang kini berwujud seorang nenek yang sudah sangat tua. Dia mati? Kenapa dia jadi nenek tua begini? Itulah wujud aslinya Ki Demang. Dia seorang nenek tua yang usianya mungkin sudah 100 tahun lebih. Dengan ilmu hitamnya, dia bisa berubah menjadi muda kembali. Tapi karena dia menguras tenaga dalamnya untuk bertahan dari serangan saya, wujudnya kembali menjadi nenek tua setelah dia kehabisan tenaga dalamnya. Jelas Suradipa. Ki Demang hanya bisa menghela nafas berat dengan wajah sangat muram untuk mengekspresikan penyesalannya yang terkena rayuan maut Nyi Narasati yang ternyata aslinya adalah seorang nenek yang sudah sangat tua. Sedangkan semua warga Watu Galuh dan Watu Gamping menarik nafas lega dan bersorak gembira karena mimpi buruk yang mereka alami selama 1 tahun belakangan ini akhirnya berakhir. Mereka pun kembali ke rumahnya masing-masing untuk beristirahat. Suradipa pun
pulang kembali ke rumah Ki Demang bersama si Kentus dan Ki Demang Suroloyo. Keesokan pagi harinya, setelah Surodipo beristirahat untuk memulihkan tenaga dalamnya, dengan disaksikan Ki Demang dan Dewi, dia menyiram ubun-ubun kepala Nyi Demang dan sekujur tubuhnya dengan air sumur sambil membaca sholawat agar tubuh istri Ki Demang tersebut benar-benar bersih dari segala sisa teluh yang mungkin masih menempel dan tersisa di tubuhnya. Ia juga kembali menyuruh Nyi Demang agar meminum air rebusan daun bidara selama beberapa hari ke depan. Sekarang tugas saya di sini sudah selesai, Ki Demang. Saya mohon pamit untuk kembali ke Mataram dan melaporkan semuanya pada Gusti Senopati, ucap Surodipo setelah selesai mengobati Nyi Demang. Kenapa terburu-buru sekali? Izinkan kami menjamu Raden terlebih dahulu sebagai ucapan terima kasih. Nanti malam juga kami akan mengadakan selamatan bersama, dan jika berkenan ingin Raden hadir, ajak Ki Demang. Benar Raden, kami belum sempat mengucapkan terima kasih yang selayaknya, ucap Dewi dengan suara tersendat yang merasa sangat berat untuk melepas kepergian Surodipo. Ia berusaha sekuat tenaganya untuk menahan air matanya agar tidak lolos dari matanya. Benar, kami, terutama saya, sangat berhutang pada Raden, ucap Nyi Demang. Surodipo menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Dia menolak dengan halus ajakan Ki Demang tersebut. Maafkan saya Ki Demang dan semuanya, tapi saya harus segera melapor pada Gusti Senopati. Akhirnya Ki Demang mengangguk lemas dengan berat hati. Baiklah, tapi izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih untuk yang terakhir kalinya. Ki Demang kemudian menepuk-nepuk tangannya dan memanggil si Kentus. Kentus, panggilnya. Tak seberapa lama, si Kentus datang sambil menuntun kuda hitam yang dibeli Ki Demang di Mataram. Setidaknya Raden membutuhkan kuda untuk dipakai pulang ke Mataram. Mohon terimalah kuda ini. Maaf Ki, sebagai seorang utusan, saya tidak bisa menerimanya, tolak Surodipo. Tapi perjalanan dari sini sampai ke Mataram cukup jauh Raden. Perlu 1 hari perjalanan lebih jika menggunakan kuda. Tolonglah, setidaknya Raden mau menerima pemberian kami, ucap Dewi. Apa yang dikatakan Dewi benar Raden. Raden memerlukan seekor kuda untuk bisa cepat sampai ke Mataram, sambung Ki Demang. Tapi itu adalah kuda terbaik milik Ki Demang. Saya tidak enak menerimanya, sahut Surodipo. Tidak apa-apa, saya masih punya kuda yang lain. Lagi pula menurut Kentus, kuda itu agak binal kalau diurus orang lain. Dia juga agak sulit saya kendalikan kalau saya naiki. Tapi kuda itu menjadi sangat jinak kalau diurus oleh Raden. Sepertinya dia sangat menyukai Raden, jelas Ki Demang. Benar, kuda ini sering mau menyepak saya, tapi dia sangat jinak sama Raden. Dia pasti akan merasa kehilangan kalau Raden pergi dari sini, sambung si Kentus sambil cengengesan. Akhirnya Surodipo merasa tidak enak kalau harus terus menolak kebaikan Ki Demang. Dia pun menerima kuda pemberian Ki Demang tersebut. Baiklah kalau Ki Demang memaksa. Kalau begitu saya permisi.
pamit Suradipa yang kemudian turun dari langkan pendopo dan menerima tali kekang kuda hitam tersebut dari si Kentus. "Raden, tunggu!" panggil Dewi. Gadis ini pun berlari menghampiri Suradipa. "Ada apa, Dewi?" tanya Suradipa sambil tersenyum, yang membuat hati Dewi semakin sakit karena harus berpisah dengan pemuda yang disukai tersebut. "Saya mohon, apabila Raden punya waktu, agar berkenan mengunjungi kami. Kami akan sangat senang menerima kedatangan Raden," ucapnya sambil menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan matanya yang memerah. Suradipa memahami perasaan Putri Kidemang tersebut. Namun bayangan Retno Jumini yang sangat ia cintai, yang dulu hampir menjadi istrinya tersebut, masih terus menari-nari dalam benaknya. Ia masih sangat mencintai dan belum bisa melupakan kekasihnya tersebut. Maka ia pun terpaksa tak bisa menyambut perasaan Dewi padanya. "Tentu saja, Dewi, suatu saat apabila saya ada waktu atau saya ada tugas ke sekitar sini, saya akan mengunjungimu dan keluargamu," jawab Suradipa. Sekali lagi Suradipa mengucapkan pamit. Kemudian dia menuntun kuda hitam pemberian Kidemang tersebut sampai keluar dari gapura rumah Kidemang. "Ternyata kita berjodoh, Le. Sepertinya aku harus memberimu nama," bisik Suradipa pada kuda hitam tersebut. Kuda tersebut meringkik-ringkik seperti sedang kegirangan karena akhirnya ia bisa menjadi milik Suradipa. "Bagaimana kalau Wirotoro? Ya, itu nama yang bagus buatmu. Kamu kuberi nama Kiai Wirotoro. Kamu akan menjadi tungganganku sekaligus sahabat baikku. Kemanapun aku pergi, kamu akan selalu menyertai aku." Kembali kuda itu meringkik kegirangan, seolah setuju dengan nama yang diberikan oleh Suradipa. Kepala Wirotoro kemudian mengelus Suradipa dan mengibas-ngibaskan ekornya. Suradipa pun membelai kepala sahabat barunya ini. "Baiklah Wirotoro, kamu akan menjadi sahabatku yang sudah sebatang kara ini. Sekarang ayo kita pulang ke Mataram." Wirotoro pun membungkukkan tubuhnya seolah mempersilahkan Suradipa untuk naik. Suradipa pun naik, kemudian memacu Wirotoro ke arah tenggara menuju ke Mataram. Kidemang, Nyidemang, Kentus, dan Dewi menatap kepergian Suradipa sampai ia menghilang di satu tikungan. Saat itulah air mata Dewi pecah, juga karena harus berpisah dengan Suradipa tanpa bisa mengatakan perasaan hatinya. Kidemang dan istrinya langsung memeluk putri sematawayangnya dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Di kejauhan, Suradipa yang sudah sampai ke batas desa Watugaluh seolah bisa merasakan sakitnya hati Dewi. Pemuda ini hanya bisa menghela nafas panjang ketika teringat pada wajah Dewi yang menunduk saat mereka berpisah tadi. "Dewi, maafkan aku. Hatiku masih tertawan oleh Retno. Aku khawatir jika aku menyambut perasaanmu, aku hanya akan menyakitimu saja, karena hatiku akan terus membanding-bandingkanmu dengan Retno," batinnya. Keesokan siang harinya, di Balai Penghadapan Kademangan Mataram, Suradipa menghadap Senopati dan Ki Juru Mertani untuk melaporkan semua yang terjadi di Kademangan Watugaluh. Senopati dan Ki Juru Mertani merasa amat lega karena Suradipa dapat menyelesaikan tugasnya tanpa harus memancing konflik dengan pihak Pajang
yang menguasai Kademangan Watu Gamping. Bagus Suradipa, kau berhasil melaksanakan tugas pertamamu dengan sangat baik. Puji Senopati. Suradipa menjurah hormat. Terima kasih Gusti. Senopati melirik pada Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Senopati kembali menatap Suradipa. Suradipa, atas keberhasilan tugasmu, aku akan mengangkat pangkatmu menjadi seorang tumenggung. Suradipa tak menyangka bahwa ia akan diangkat menjadi seorang tumenggung, hanya bisa menjurah hormat atas anugerah yang diberikan oleh Senopati tersebut. Hamba sangat merasa terhormat atas anugerah yang diberikan oleh Gusti. Terima kasih. Satu lagi, lanjut Senopati. Ia kemudian mengambil sebuah patrem keris berukuran kecil. Patrem tersebut berluk 3. Pada bagian sarungnya terdapat ukiran burung elang dari emas dan matanya dari batu mulia berwarna biru kehijauan. Mulai sekarang kamu aku beri gelar Elang Mataram. Kamu harus melaksanakan semua tugas penting yang aku berikan secara rahasia. Kamu hanya boleh melapor langsung kepadaku dan Paman Juru Mertani. Suradipa pun menerima patrem tersebut dengan takzim. Hamba Gusti. Mulai sekarang rumahmu akan berada di Katumenggungan, dekat dengan Balai Kademangan dan rumah Paman Juru Mertani, supaya aku atau Paman Juru bisa memanggilmu setiap saat kami membutuhkan tenagamu. Sekarang kamu boleh pergi dan beristirahat. Pungkas Senopati. Suradipa pun beringsut mundur, kemudian pamit. Seorang prajurit pun mengantarnya ke rumahnya yang baru, yang sudah lengkap dengan semua perabotan dan pembantu rumah tangga. Sungguh suatu anugerah bagi Suradipa, sekaligus beban berat karena tugas-tugas yang maha berat sedang menantinya.